Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Silat Se-Nusantara. Hari ini kita akan melihat rencana pelatihan hari pertama, lanjutan dari rencana 5 bulan. Ini akan kita buat rencana pengajaran, itu seperti RPP kalau di sekolah. Ini kita pada hari pertama itu apa yang harus dilakukan hari pertama latihan. Mari kita mulai. Tentu saja sudah nih hormat bungas pasang, pemanasan, baru ke latihan inti, sama seperti yang sudah ditunjukkan kemarin. Hari pertama kita akan memberikan pengenalan tentang Pendeta Satria Garuda, gejlik, maju, mundur, egos, gesut, pancer. Ini langkahnya, ini tendangannya. Jadi kita hanya membatasi ini. Waktunya 1 jam. Setengah jam istirahat, setengah jam istirahat. Bagaimana? Apakah bisa atau tidak? Sebagai pelatih itu harus semangat. Tidak boleh menunjukkan rasa bosan. Itu akan mempengaruhi semangat adik-adik dalam berlatih. Maka suaranya juga harus diusahakan keras, kenceng, penuh semangat. Memberi contoh juga. Melatih dasar 1 itu lebih lelah. Pelatihnya yang lelah. Kalau melatih tingkat keluarga, itu yang lelah yang latihan. Pelatihnya santai aja. Karena yang keluarga putih sudah harus paham itu. Ya, materi kali ini itu materi untuk pelatih, bukan untuk siswa baru. Jadi kalau nanti ada yang membosankan, kalau Anda siswa baru di Percaya Diri, ini mungkin membosankan. Tapi kalau Anda pelatih atau calon pelatih akan melatih, maka ini akan menjadi referensi yang cukup bagus. Jadi pada hari pertama kita melatih Pendeta Satria Garuda, sudah ditetapkan ya. Jadi sikap pendeta kanan ke kanan, sikap pendeta ke kiri, terus sikap kanan, sikap kiri, diberi contoh lintasan tangannya, posisi kakinya, berat badannya, terus 8 kali hitung 1, 2, terus seperti itu dan seterusnya. Itu pendeta kanan. Anjurannya adalah setiap ini itu 8 kali 3 set. Anjurannya seperti itu. Tapi itu bebas saja. Ini tadi anjuran supaya semuanya dapat. Terus pukul pendeta kanan, pukul pendeta kiri, dilakukan setempat. Ini setempat. Sikap satria kanan, sikap satria kiri, sama seperti tadi, lintasannya diperhatikan, sikap, terus pukul satria kanan, pukul satria kiri, sikap Garuda kanan, sikap Garuda kiri. Ini tentu saja ini kalau diperhatikan dengan seksama, ini mungkin bisa sampai 20 menit. Kalau pelatihnya memeriksa satu persatu siswanya, bukan sekedar menghafalkan, karena sebenarnya latihan yang paling baik adalah memperhatikan siswanya sudah ada kemajuan atau belum. Yaitu yang siswanya diperhatikan. Kalau ada sikapnya yang kurang benar, diperbaiki. Berhenti, diperbaiki, diteruskan, terus seperti itu. Ini dikerjakan setempat, gejlik kanan, gejlik kiri setempat. Bedakan dengan yang gejlik yang kaki kiri depan, kita gejlik kanan, atau yang kaki kanan depan, kita gejlik kiri. Ini gejlik kanan, gejlik kiri setempat, dari posisi tegak kaki sejajar, terus gejlik kanan, gejlik kiri setempat. Untuk menunjukkan bahwa gejlik tendangan kita tidak harus dengan sikap awal, tidak harus dengan kuda-kuda dulu lah itu
maka dikenalkan gejlek dari posisi tegak. Bagi yang berminat dengan videonya langsung, ya nanti kita akan usahakan dengan videonya langsung. Ini kita buat yang berdasarkan catatannya saja. Tentu saja yang pelatih bisa mengikuti itu. Kalau yang belum pelatih ya memang agak susah. Ini yang pertama. Masih setempat-setempat. Yang berikutnya, maju kanan pendeta kanan, maju kiri pendeta kiri. Sudah ada langkahnya, maju kanan, maju kiri pukul pendeta, mundur kiri, mundur kanan. Mundur kiri pendeta kanan, mundur kanan pendeta kiri. Jadi boleh maju, boleh mundur. Terus mengenalkan egos. Diberi contoh langkah kakinya dulu, tanpa sikap, tanpa tangan. Jadi egos itu adalah langkah kaki, pergerakan kaki memutar ke belakang. Egos kanan, egos kiri, pancer. Ini bisa dirangkai, egos kanan, egos kiri, pancer kanan, egos kanan, egos kiri, pancer kanan. Terus dibalik, egos kiri, egos kanan, pancer kiri, egos kiri, egos kanan, pancer kiri. Seperti itu. Jadi hanya menunjukkan langkahnya saja. Baru dengan berikutnya ditunjukkan dengan sikap tangan. Sikap, ini contohnya sikap satria ke kanan. Oh bukan, sikap satria kanan. Maaf, jadi nomor 3 sikap satria kanan. Sikap satria kanan, berarti tangan kanan di bawah, terus gesut kanan satria kanan, egos kanan sikap satria kiri, gesut kiri satria kiri, egos kiri sikap satria, terus egos gesut, egos gesut, egos atau egos pancer, tunjukkan perbedaan antara pancer dan gesut. Dengan satria, terus dengan Garuda. Ini mungkin sudah, kalau Anda memperagakan dengan penuh semangat, itu setengah jam tahu-tahu sudah habis. Belum selesai itu sudah habis setengah jam. Kalau kita mengerjakannya dengan penuh semangat, passion. Melatih itu kegembiraan, bukan beban. Itu yang perlu ditanamkan pada para pelatih. Saat melatih, mereka senang, gembira. Itu akan membuat dikerjakan seperti itu terus sampai para siswanya memahami bahwa latihan itu menyenangkan, gembira, semangat. Tadi yang satria terus diganti Garuda. Bedanya apa antara satria dan Garuda? Ditunjukkan perbedaannya. Terus seperti itu. Terus dibuat mundur kanan sikap, egos kiri, pancer. Egosnya dibuat 2 kali, terus baru pancer pukul. Egos 2 kali, tunjukkan kita hindar 2 kali, baru belas sekali. Itu kalau kita punya kelebihan tidak tergesa-gesa. Hindar dulu, terus baru balas. Ini contoh. Kalau dikerjakan dengan bersemangat, itu tadi sekali lagi waktunya sudah 30 menit. Istirahat, dan itu kalau awal biasanya yang lelah pelatih, karena dia harus memberi contoh, dia harus berteriak keras, dia harus berkeliling. Itu energi yang dikeluarkan lebih banyak karena melatih dasar 1. Oke, kita teruskan yang berikutnya. Nah, setelah istirahat 10 menit, terus baru kita ke
30 menit kedua. Maju kanan pendeta kanan, gesut kanan satria kanan, maju kiri pendeta kiri, gesut kiri satria kiri. Ini sudah digabung tapi masih belum banyak langkahnya, hanya maju terus ke kanan, ganti maju kiri, balik tempat. Jadi usahakan tempatnya tidak bergeser. Tempatnya tidak bergeser. Maju kanan pendeta kanan, gesut kanan satria kanan, maju kiri pendeta kiri, gesut kiri satria kiri, terus seperti itu. 1 2 1 2 1 2 seperti itu, terus satu babak 2 gerak. 1 2 1 2, coba diusahakan seperti itu. Ini contoh 1, contoh 2. Maju kanan pendeta kanan, terus setempat gejlek kiri, maju kiri pendeta kiri, gejlek kanan. Terus diganti maju kiri pendeta kanan selewah, gejlek kanan. Maju kanan pendeta kiri selewah, gejlek kiri. Ini dua ini begitu berubah ke sini, siswa bingung. Ya, tapi kita hanya memang menunjukkan dulu. Tunjukkan kalau ini ada pendeta kanan, maju kanan. Ada pendeta selewah, majunya kiri, pukulnya kanan. Itu seperti itu. Terus tetap ada gejleknya. Dan nanti mereka merasakan bagaimana maju gejlek, maju gejlek, maju pukul terus gejlek. Seperti itu. Yang berikutnya keempat, ke kanan sikap pendeta, maju kiri pendeta tangan 2, maju kanan sikap satria kiri, egos kiri sikap Garuda, pancer kanan gerbang kanan. Ini sudah rangkaian 5 gerak, 1 2 3 4 5, rangkaian 5 gerak. Akhir-akhir yaitu mulai, jadi setelah tadi 2 gerak gabungan, nah ini coba dirangkai 5 gerak bagian terakhir. Ini juga menunjukkan kemampuan mereka dalam fokus memperhatikan dan mengingat memorinya. Melatih latihan silat itu melatih kemampuan otak juga, bukan sekedar fisik, tapi juga kemampuan otak, kemampuan mental. Jadi kalau mereka bingung bagaimana, itu disampaikan. Jadi kalau tidak berhasil mengikuti, itu ya dicoba lagi, semangat, saya pasti bisa. Itu dimasukkan ke dalam latihan bahwa semangat untuk maju, untuk memperbaiki bisa. Tidak marah-marah kalau tidak berhasil. Jadi, oh ya, saya coba lagi. Itu semangat itu dimunculkan ke siswa. Ini contoh yang 5 gerak dari sikap-sikap materi yang kita sampaikan tadi. Contoh lain, mundur kiri sikap satria, pancar kanan satria kanan, setempat pendeta kiri, gejlek kiri, maju pendeta tangan 2. Ini contoh lainnya. Diganti kanan, diganti kiri. Jadi ini nomor 4 saja. Ini tadi setelah ke kanan sikap pendeta, ganti ke kiri sikap pendeta, maju kanan pendeta tangan 2, maju kiri sikap satria kiri, egos, dan seterusnya. Dibalik, posisi dibalik. Ini pelatihnya ya harus, kalau bingung ya harus latihan, makanya dilatih dulu. Kalau belum pernah sama sekali, pelatih yang baru saja mencoba melatih, itu sebaiknya latihan dulu di rumah, latihan dulu mencoba mempraktekkan apa yang akan diberikan besoknya. Ya, itu anjurannya. Jadi jangan sok sudah hafal kabeh, nanti yang diberi akan terbatas. Kalau tidak menyiapkan diri, nanti siswanya dapatnya ya hanya terbatas.
pelatih baru itu harus latihan, karena dengan melatih dia akan makin lama makin meningkat juga. Bersamaan dengan kemampuan melatihnya, tekniknya juga makin baik. Jadi bentuk ini itu dilatih dulu, kanan kiri dicoba dulu, baru kemudian dipraktekkan saat melatih. Ya mungkin nanti kita kasih videonya setelah melihat contohnya seperti ini, pertemuan pertama. Kalau yang sudah paham ya alhamdulillah, kalau belum paham ya mohon bersabar, nanti akan kita tunjukkan satu persatu teknik tadi, terus dilatih di rumah, terus disampaikan, demikian seterusnya, sehingga siswanya dapat materi yang memang betul-betul direncanakan dengan baik. Terima kasih sudah memperhatikan. Ini pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tunas Basa.